emas adalah uang yang liquid, mata uang abadi. Turun temurun Bapak Ibu. Toko emas ini nanti kita kumpulkan semua dari A sampai Z. Seperti itu. Saya kita bikinkan pola penjualannya. Jadi Bapak Ibu bilang, kalau begini keuntungannya. Oke, saya coba jualan 10 orang. Setelah 1 bulan, 2 bulan mereka jual kembali ke saya bilang, ternyata emas hanya geser-geser saja Bapak Ibu. Geser ke A ada selisih 5%, 10%, 15%. Geser ke B dapat selisih lagi. Kalau perhiasan bisa sampai 30%. Emas patah bisa 50%. Nanti kita ceritakan, oke? Antam adalah aneka tambang. Ini adalah perusahaan BUMN punya negara. Induk Semang satu Indonesia Raya muaranya Antam. Batu-batuan, logam-logaman, biji-besi dan lain-lain semuanya Antam. Antamlah induk Semangnya. Yang lain adalah vendor UBS, Golden Spark Mandiri, Harta Dinata, Mas Berlian, Odyssey Enterprise. Ini vendor. Kebetulan kita tampilkan sini masih banyak vendor yang lain. Kebetulan yang kita tampilkan sini adalah perusahaan-perusahaan yang B2B sama kita. Saling geser, saling jual, saling beli, saling supply, saling pasok seperti itu. Ada supply and demand seperti itu. Antam, vendor daripada Antam. Jadi cerita Bang Ibu itu ada 100.000 gram yang bisa kita jual setiap harinya. 100.000 gram itu sama dengan 1 kuintal, 100 kilo. Saya pikir dulu di awal cuma 1 kilo, 2 kilo saja. Ternyata 100.000 gram, ini nggak bisa dijual sendirian, nggak bisa. Ini harus diangkat rame-rame. Karena saya sudah coba keuntungan tadi. Akhirnya dibikinkanlah konsep penjualan sistem kemitraan. Sama seperti toko emas lakukan loh. Ibu nih mau jual emas ke saya, ke toko emas saya kan dikasih surat itu. Surat itu kartu member sebenarnya. Biar apa? Biar itu menjual lagi ke toko atas nama surat tadi. Kalau jual ke toko lain lebih murah ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini legalitas NIB ada 2, sertifikasi AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kantornya ada, legalitasnya ada, lengkap. Apa saja nanti yang Bapak Ibu mau tanyakan silahkan. Apa yang ganjal di hati sampaikan semua. Insya Allah nanti kita bikin sesi tanya jawab. Kan gitu? Oke, lanjut. Masih ada lagi nih Kemenkumham. Kemudian ada NPWP-nya juga. Juga ada ini nggak? Laser. Itu sorry. Maju. Mundur. Lasernya mana? Oke. Nih. Bang Ibnu juga adalah salah satu anggota P2NI Bapak Ibu. Ibnu Hajar. Orang tuanya almarhum adalah ketua MUI dari Kota Jambi. Seperti itu. Semua juga atas petunjuk orang tuanya, bikinkan sistem ini segala macam atas restu orang tua juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini kembali ke bawah. Nah, ini izin Kemendak. Golden Smart Mandiri. Nanti kalau Bapak Ibu mau cek lagi, nanti kita kirimkan dalam bentuk PDF. Di marketing plan-nya ada semua di situ. Mengapa harus berbisnis dan berdagang emas? Bisnis dengan modal minimal, potensi income maksimal. Pernah nggak dulu berpikiran, bagaimana caranya bikin toko emas? Modalnya pasti besar, miliar-miliar, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Mungkin Bapak Ibu sekarang berpikir 1 kilo, 2 kilo besar sekali. Enggak, nanti jadi kecil ya. Karena ini hanya geser-geser saja. Toko emas itu stoknya cuma 3 kilo paling banter, 5 kilo lah. Tapi putaran dia setiap hari, begitu 1 bulan bisa ratusan kilo Bapak Ibu. Pegadaian saja yang di Jambi untuk cabang itu 125 miliar per tahun.
tahun 2020 sampai 2024 dari 300 sampai 400 ribu sampai 1.500.000. Dan hari ini 2025 harganya hampir 2 juta. Emasnya masih 1 gram. Dulu 1 gram nih tahun berapa nih, 2020 920 ribu. Begitu sekarang 2 juta ke 2 juta barangnya masih 1 gram. Kenapa bisa begitu kan gitu? Dari tahun ke tahun harga emas antam dilaporkan naik dan ini adalah harga pergerakan. Anda lebih menggunakan fiat atau emas. Fiat ini adalah uang bapak. Nah ini kegiatan di kantor. Alhamdulillah ya, udah ada distributor baru, manja banget nih, manja. Jadi kalau Mas Silva, ekosistem kita di Bone berkembang akan banyak di atas meja gunung Kompas. Ini Bang Ibu. Nanti kalau ada 5 perlu interaktif, nanti tanda tangan ke Bone. Oke. Nah, alasan kenapa harus berbisnis beragam emas. Di sini Bapak Ibu rumusnya mohon diperhatikan di sini. Izin. Rumus pedagang emas itu ada harga rilis. Kita langsung saja cepat ini. Kenapa toko emas, pedagang emas untung terus-menerus perkara ini Bapak Ibu? Emas itu ada 2 harga. Yang pertama harga rilis, yang kedua harga buyback. Satu kali lagi saya ingatin, disinilah rumusnya. Yang pertama ada harga rilis, yang kedua ada harga buyback. Dimanapun Bapak Ibu kalau mau membeli emas pasti dikasih harga rilis. Kita bulatkan harga rilis adalah 2 juta. Harga rilis adalah harga jual emas dari toko emas ke konsumen. Jadi 1 gram 2 juta. Tapi kalau Ibu mau menjual hari ini dikasih harga 1.800.000. Ada yang baru tahu? Emas itu setiap hari ternyata ada 2 harga. Nih begini. Di sini harga rilis, di sini harga buyback. Walaupun dia naik, walaupun dia turun, dia begini terus. Jadi kalau Bapak Ibu mau membeli hari ini, dikasih harga 2 juta. Bapak Ibu mau menjual hari ini adalah 1.800.000. Contoh, ini Mbak, siapa namanya maaf? Mbak Sofi. Maaf ya, saya pakai nama Mbak Sofi. Hari ini Mbak Sofi mau membeli emas ke toko. Saya kasih harga 2 juta. Besok, lusa, minggu depan, Sofi butuh uang, dia jual lagi saya kasih harga 1,8. Sini emasnya, ini 1,8. 1 jam kemudian, Ibu siapa? Ibu Sumarni. Ibu Sumarni mau membeli emas, saya kasih harga 2 juta. Begitu terus bolak-balik. Ibu Sofi menjual, saya kasih 1,8. Saya pegang emasnya, ini emasnya. 1 jam kemudian Ibu Sumarni mau beli, saya kasih harga 2 juta. 1 jam. Bagaimana kalau 10 kali? Emasnya jadi 2 gram, jadi 2 kali lipat. Inilah kehebatan emas. Inilah rahasia toko emas, untung terus Bapak Ibu. Kalau Ibu Sofi tadi beli emas dengan harga 2 juta, kapan Ibu Sofi bisa untung? Nunggu harga buybacknya lebih dari 2 juta, ya tak? 2.100.000 atau 2.500.000 atau 3 juta. Kapan harganya 3 juta? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa jadi 5 tahun. Kadang 2 tahun masih rugi, benar ya? Apalagi perhiasan. Perhiasan 30% lagi, ini 10% baru. Perhiasan karena ada potong upah. Kita bisa pangkas yang 5 tahun tadi jadi 1 jam, jadi 1 bulan, jadi 1 minggu, jadi 1 jam. Dengan sistem nanti yang dibikinkan, yang diprogram oleh Kilo 24 bisa per menit dan per detik. Pangkas ini, karena kita ciptakan ekosistem. Kita bikin hulu dengan hilirnya. Tukang supply sama tukang demand-nya, tukang jualannya ada, tukang supply ada. Toko emas Bapak Ibu
Kalau punya keluarga, coba tanya sore-sore dia tutup nota berapa. Atau orang Cina, oh berapa tutup nota? Ratusan juta setiap hari. Bayangkan satu bone raya, buyback setiap hari mereka turun-turun. Disiapkan anak cucu untuk menunggu Ibu Sophie menjual di masa yang akan datang, akan dibeli dengan harga buyback. Begitu terus. Selisihnya berapa ini? 200.000, 10% dari 2 juta. Ini kalau emas batangan yang lain. Enak aja di pedagang. Bapak Ibu tidak menunggu 5 tahun lagi. 1 jam sudah dapat untung. Oke? Kalau perhiasan bagaimana? Kalau perhiasan begini. Saya boleh. Nah ini dia. Ini emas antam. Mbak Sophie, boleh berdiri, kita bantu. Ini Ibu Sophie mau membeli emas. Ini kita cerita perhiasannya. Kalung Bapak Ibu yang ada, oke? Dia mau membeli emas, harganya kalung ini 20 juta. Dia membeli ke saya ambil uangnya. Apa yang saya lakukan? Saya kasih dia kalung. Ini kalung ibaratnya ya. Saya kasih surat. Oke ya? Begini kan ya? Nah ini, ambil. Nah, itu sekarang emas siapa? Emas Mbak Sophie kan? Menurut kita sebagai konsumen itu emasnya Mbak Sophie. Karena dia sudah tahun-tahunan nabung beli kalung ceritanya. Tapi di mindsetnya pedagang itu masih emas saya. Banyak yang shock di sini. Itu masih emas saya. Karena dia punya kewajiban mengembalikan emas itu ke saya lagi di kemudian hari akan saya beli dengan harga buyback. Itu namanya titip sewa. Mindset pedagang. Oke? Karena kalau dia jual ke toko lain, kasih murah sama dia. Karena secara tidak langsung kami pedagang sudah sepakat. Nanti kalau suratku kasih murah ya. Dia juga gitu. Sudah paham di sini ya? Kemudian 1 tahun, 2 tahun, saya siapkan anak keturunan saya untuk menampung buyback dari Mbak Sophie. Karena lama bisnis emas ini jangka panjang, turun. Kelihatannya saja sepi. Telepon jalan. Kelihatan tokonya kecil, anaknya di luar negeri. Oke, Mbak Sophie menjualnya lagi butuh uang. Oke. Saya beli. Oke? Saya kasih harga buyback di hari itu. Menurut dia untung kan? Dia dulu beli 20 juta, harga hari ini buybacknya 30 juta. Untung atau rugi? Untung menurut dia. Belum tahu harga rilisnya berapa? Harga rilisnya 35 juta. Suruh dia beli lagi. Jadi gimana? Menabung untung atau rugi? Kalau menabung untuk menahan inflasi, oke. Tapi kalau untuk cari untung itu digagal. 9 pintu rezeki itu di perdagangan. Dulu Ibu Sophie beli ini mungkin emas batangan 500.000 tahun 2020. Dijual hari ini saya beli 1.800.000. Beli lagi 2 juta. Untungnya di mana? Ayo. Ya tak? Yang diuntungkan adalah pedagang Bapak Ibu. Bapak Ibu, oke? Nah, kita cerita kembali lagi ke kalung ya. Belum selesai di sini, masih saya ejek-ejek dulu kalung Ibu Sophie ini. Kena keringat ini. Asin, kena asin. Modelnya sudah diadul. Biar apa? Biar saya tekan dulu nih harga. Ya, supaya dia turun, betul Ibu. Seperti jual handphone. Letak handphonenya, sensitivitasnya turun. Dia pokoknya sengsara lah pokoknya mas ini. Iya dulu. Kalau dia retak, kalau dia putus kena lagi parah lagi tuh. Ini 30% nggak kemana. Akhirnya dia mikir, wah masih untung sih katanya.
Butuh 5 tahun lagi loh kalau dia mau untuk menjualnya. Oke, saya beli, saya bayar. Ini sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat duduk. Ya? Apa yang saya lakukan sekarang? Suratnya saya simpan di file atau di tempat sampah. Yang dilakukan toko adalah tinggal cuci saja, taruh lagi di etalase. 1 jam kemudian Ibu Sumardi datang lagi. Saya cerita lagi dari awal, begini lagi. Beginilah aturan main perhiasan, muter-muter. Maaf. Mungkin kalung yang Bapak Ibu pakai hari ini sudah 20 nama itu. Sudah 20 nama. Kita kan untuk penampilan kalau Mas perhiasan kan ya. Mungkin sudah 20 nama. Kapan putusnya ini? Dia akan stop ketika patah. Patah, datang lagi 50%. Giwang, anting. Kalau tinggal yang kanannya saja gimana? Bisa 60%. Enak gak jadi pedagang? Gak ada resikonya. Bahkan gak laku pun Bapak untung. Karena dari tahun berapa tadi sampai hari ini udah naik terus. Oke ya, itulah cerita sekilas daripada toko emas. Ada selisih 200.000 dan perhiasan seperti itu. Nanti doakan saja, mudah-mudahan di Kota Bone kita bisa bikin cabang, Bapak Ibu bisa. Kami siapkan suplainya. Kalau Bapak Ibu mau jadi pedagang sama-sama, jadilah bagian dari mitra Kilo 24 di PT GSM ini. Kami siapkan suplainya. Kalau Bapak Ibu mau buka toko kan mahal sekali, mungkin berat. Kami siapkan suplainya dengan sistem Bapak Ibu tinggal menjualkannya saja. Nanti ketika mereka mau jual kembali, beli dia dengan harga baik-baik. Jual lagi ke kami, boleh. Jual lagi ke umum, boleh. Jadi kan ngajak dagang, benar-benar ngajak dagang. Kami kasih harga baik-baik tertinggi satu Indonesia, Bapak Ibu. Biar apa? Biar emas yang beredar di lapangan bisa diborong sama mitra kita nanti. Nanti Ibu Sofi belanja, ada yang mau jual, beli. Harga rilis Antam, misalnya harga bebek Antam 1.700.000, harga toko emas 1.650.000, kita bayar dengan 1,8. Kalau Ibu Sofi butuh uang cepat, kita kasih untung 30 sampai 100.000 per gramnya. Kalau Ibu Sofi mau untung banyak, jual lagi umum dengan harga rilis 2 juta. Nanti ada banyak pola. Bapak Ibu senangnya di mana? Jualan emas boleh, berburu buyback boleh, main di franchise-nya boleh, juga menjadi supply-nya juga boleh. Mungkin itu dulu dari Bang Da. Ada pertanyaan? Sebelum Mas Panji, nanti Mas Panji, sesi Mas Panji menceritakan skemanya, alurnya, pasti suka, insya Allah suka. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu dulu dari Bang Da. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti ada sesi tanya jawab, kita bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, luar biasa. Aplaus buat Direktur Marketing kita, Bapak Hendra Firmansyah atau Pak Bangga. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya akan dulu membagi door prize. Baik, ada 2 door prize yang akan bagikan. Ya. Yang pertama adalah yang bisa mendapatkan door prize yang pertama adalah pengundang terbanyak hari ini. Tolong, Dr. Adil, saya mau lihat. Pengundang terbanyak hari ini. Berapa? Baik, hadirin yang berbahagia. Ternyata pengundang terbanyak hari ini, beliau adalah Al-Mukarram
Ustaz Afrizal dipersilakan. Saya percaya kepada Bapak Direktur untuk memberikan hadiahnya berupa parfum terbaik dari perusahaan Golden Spa. Ini parfumnya luar biasa, tahan lama. Mesti ibu suka dengan yang tahan lama. Silakan Pak. Tolong di dokumentasi dulu, Mas. Oke, terima kasih Ustazku. Semoga berkah dipakai ceramah parfumnya. Beliau ini betul-betul mencintai perusahaan ini. Beliau kemarin berada di Makassar dan masih ada kegiatan. Tapi demi untuk menghadiri acara ini, beliau rela dulu untuk meninggalkan acara dari Makassar dan kembali ke Bone. Dan di sana setelah acaranya akan kembali ke Makassar lagi. Aplaus buat Ustaz kita. Semoga selalu diberikan kesehatan, insya Allah umur panjang dan rezeki yang luas. Ya. Dan insya Allah beliau juga akan mendapatkan 2 kilogram emas. Siap, insya Allah ya. Baik. Selanjutnya, khusus untuk undangan, bukan yang sudah member ya, undangan baru yang baru member. Ada pertanyaan, siapa yang jawab itu akan mendapat juga hadiah dari saya. Ya. Baik, pertanyaannya. Emas dalam satu hari ada 2 harga. Apa itu harga apa? Ya silakan yang disebut. Ya. Harga. Sebutkan nama dulu. Siapa yang coba tidak nama? Silakan Bu, jawab sini. Bebek. Sini, Ibu Haji. Harga ini hari dengan bebek itu sama. Tidak, nona mau Ya, ya. Silakan Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jumatati dari Ya. PT Masara Tarakan. Iya. Harga apa itu? Harga bebek, Dengan harga rilis. harga rilis. Baik, benar sekali. Harga bebek dan harga rilis. Silakan Bapak Dian serahkan hadiahnya. Tolong di dokumentasi. Oh ya, parfum juga katanya. Ada plus parfum lagi. Iya, terima kasih Haji. Semoga dipakai berkah ya. Iya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk menghargai waktu, marilah kita mendengarkan dari seorang yang luar biasa. Beliau ini sudah sering keluar masuk perbankan, ya, dan selalu juga menggondol semua reward di multi level atau di bisnis jaringan, ya. Dan beliau adalah Bapak